Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini ingin memaparkan materi mengenai penelaahan laporan audit. Sebelum kami mulai presentasi, kami haturkan panganjali Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Marina, absen 19, dan rekan saya Idi Bagus Idiarta Yudhistira, absen 29. Submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, menelaah dan menentukan waktu penelaahan laporan audit. Yang kedua, penelaahan laporan audit secara bersama dan rapat penelaahan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Yang keempat, mendapatkan penerimaan untuk rekomendasi yang diajukan. Dan yang terakhir, tanggapan untuk laporan audit. Materi yang pertama, penelaahan laporan. Penelaahan draft laporan akan dilakukan tergantung pada sifat dari laporan itu sendiri dan pada minat atau kepentingan dari tiap-tiap manajer dan eksekutif. Penelaahan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama segmen-segmen laporan audit, yang kedua draft laporan audit, yang ketiga laporan audit yang telah selesai dan diterbitkan, dan yang keempat rekomendasi-rekomendasi yang masih belum dilaksanakan. Penelaahan awal draft laporan bersifat konstruktif, di mana auditor dan klien bertemu untuk menetapkan fakta-fakta serta mengevaluasi rekomendasi. Penelaahan draft audit final yang dikeluarkan merupakan reaksi atas rekomendasi dan mungkin menggunakan pendekatan yang defensif. Setelah sebuah laporan selesai dibuat draftnya, penelaahan oleh klien akan menjadi sebuah langkah tepat karena akan menjadi jaminan bahwa laporan yang dibuat tidak melewatkan aspek-aspek penting dari operasi yang diaudit. Penelaahan draft bisa mengungkapkan adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan penekanan audit yang mungkin tidak disadari oleh auditor itu sendiri. Penelaahan draft juga bisa berupa pertanyaan mengenai sifat dan kecukupan dari cakupan audit. Selanjutnya yaitu menentukan waktu penelaahan. Apabila jumlah penelaahan dilakukan semakin banyak, maka akan semakin lama penundaan yang terjadi dalam penerbitan laporan final. Pelaporan secara tepat waktu dapat dilakukan apabila diberikannya tekanan dan penentuan tenggat waktu, baik untuk auditor maupun penelaahnya serta adanya prosedur yang pasti. Seperti yang pertama, pembuatan draft laporan, di mana auditor hendaknya menyiapkan daftar penerima distribusi laporan. Yang kedua, bersama dengan supervisor audit, hendaknya memutuskan pihak-pihak yang sebaiknya menelaah draft laporan dan bagaimana urutan penelaahan. Yang ketiga, draft digandakan dan dikirim ke pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan penelaahan. Dan yang terakhir, pembuatan memo pengiriman yang mana menjelaskan isi laporan, mengidentifikasi siapa-siapa saja yang menelaahnya termasuk penawaran untuk menelaah laporan secara langsung dan menetapkan tanggal pengembalian. Selanjutnya yaitu penelaahan laporan audit secara bersamaan. Unsur-unsur dari temuan seperti penyebab dan dampak akan diuraikan serta nantinya klien akan diminta untuk menyetujui atau memberikan tambahan dukungan yang substantif jika nantinya tidak menyetujuinya. Unsur-unsur dari permintaan penelaahan audit secara bersamaan yaitu yang pertama, operasi yang sedang diaudit, yang kedua, pejabat-pejabat yang bertanggung jawab, yang ketiga, penghubung audit, yang keempat, tanggal audit dimulai, yang kelima, tanggal permintaan dilakukannya penelaahan, yang keenam, rincian temuan seperti kriteria yang digunakan, kondisi yang ditemukan, penyebab, dampak dan rekomendasi, dan yang terakhir auditor ketua. Rapat penelaahan merupakan milik auditor di mana auditor dapat dan sebaiknya menentukan arah rapat. Rapat penelaahan draft ini sebaiknya tidak dilakukan secara tiba-tiba
Karena semakin penting laporan, maka semakin banyak perhatian yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan yang baik, serta dikembangkannya suasana yang memberikan semangat untuk memperbaiki kondisi yang ada. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan suasana tersebut, yang pertama, lingkungan, yang kedua, tingkat signifikansi dari permasalahan yang ditelaah, yang ketiga, pemahaman atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh klien dalam melaksanakan tanggung jawab, yang keempat, kemauan untuk membahas semua permasalahan secara rinci, apapun jika dibutuhkan, yang kelima, fakta bahwa laporan tidak mengandung kejutan apapun, bahwa seluruh aspek dari temuan telah didiskusikan selama pekerjaan lapangan. Yang keenam, komentar mengenai berapa banyak permasalahan yang telah diperbaiki. Yang ketujuh, kerjasama yang diterima selama audit dilaksanakan. Dan yang terakhir, keyakinan bahwa klien akan diberikan kredit di dalam laporan untuk semua tindakan perbaikan yang disarankan, diterapkan, dan diselesaikan. Sasaran dalam rapat penelaahan adalah yang pertama memberikan informasi, yang kedua mendapat persetujuan atas fakta-fakta yang disajikan, yang ketiga yaitu menetapkan persiapan dilakukannya penerapan rekomendasi. Selanjutnya yaitu menghindari dan menyelesaikan konflik. Auditor sebaiknya melakukan persiapan secara menyeluruh untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik. Mereka harus mampu menyajikan informasi, mendukung fakta, dan memperkuat temuannya tanpa kesulitan atau penundaan. Laporan yang telah direferensikan dengan baik ke kertas kerjanya akan memberikan dukungan dengan cepat. Jika auditor harus mengalami masalah dengan membongkar setiap bagian dari informasi yang dibutuhkan untuk mendukung posisi mereka, maka kredibilitas dan integritas laporan akan menurun. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya alasan lain dapat terjadinya perselisihan dan konflik. Yang pertama, merasa khawatir akan dampak negatif yang mungkin timbul akibat rekomendasi yang diberikan. Yang kedua, merasa khawatir akan terjadinya dislokasi dan kekacauan birokrasi yang akan disebabkan oleh kepatuhan terhadap rekomendasi. Yang ketiga, kecewa akan adanya rekomendasi yang menyatakan secara tidak langsung bahwa metode yang digunakan sekarang adalah tidak memadai. Masalah kekhawatiran dapat dinetralkan oleh komentar-komentar positif dan membangun dari auditor. Seperti yang pertama, hasil-hasil yang positif dan negatif yang akan diakibatkan oleh kepatuhan terhadap rekomendasi. Yang kedua, perubahan-perubahan spesifik yang dibutuhkan untuk melaksanakan rekomendasi dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan dampak pada klien. Dan yang ketiga, bahwa rekomendasi yang diberikan adalah bersifat evolusioner, bukan revolusioner, dan bagaimana rekomendasi tersebut akan dapat meningkatkan operasi. Materi selanjutnya yaitu mendapatkan penerimaan untuk rekomendasi yang diajukan. Menurut Kendick, dalam naskah publikasinya yang berjudul Findings Without Recommendation, menyarankan sebuah metode menarik yang dapat meringankan konflik-konflik yang sering menyertai rekomendasi auditor untuk melakukan tindakan perbaikan. Metode Kendick adalah menerbitkan laporan dengan mencantumkan temuan audit tetapi tanpa memberikan rekomendasinya. Sementara menurut Canfield, dalam naskah publikasinya yang berjudul Look at Response to Auditing Findings, menyatakan bahwa terdapat beberapa saran yang digunakan untuk meningkatkan respon yang diberikan oleh manajemen atas temuan audit dan rekomendasinya. Selanjutnya, opini audit. Saran perubahan yang tidak dapat disetujui oleh auditor, yaitu hal-hal yang memiliki dampak terhadap opini audit. Opini audit dapat diberikan jika auditor dapat mempertahankan dan mendukungnya, serta bersedia untuk membuktikannya dengan membubuhkan tanda tangan. Seorang auditor tidak dapat mengganti opini orang lain dengan opininya sendiri. Opini tersebut merupakan suatu yang mereka percayai dengan sepenuh hati berdasarkan apa yang mereka lihat. Selanjutnya ada penyebab dan dampak. Penyebab dan dampak dapat menjadi satu faktor yang signifikan bagi pengambilan keputusan dari eksekutif klien. Seringkali, manajemen berada di posisi yang paling tepat untuk menjelaskan alasan-alasan penyebab terjadinya penyimpangan kondisi umum tersebut. Auditor sebaiknya memeriksa alasan-alasan sehingga dapat memastikan tindakan perbaikan yang diusulkan
telah terarah pada penyebab, bukan pada gejalanya. Materi berikutnya yaitu melakukan penelaahan terhadap revisi. Setelah dilakukan penelaahan pada draft laporan, mungkin diperlukan beberapa perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat dikomunikasikan dengan menggunakan telepon, fax, atau email. Terkadang, perubahan-perubahan hanyalah berupa penggantian kata-kata yang tidak membutuhkan penelaahan lebih lanjut. Kriteria utama yang harus diingat adalah memelihara reputasi auditor akan keadilan dan objektivitasnya yang dimilikinya, dan adanya keyakinan bahwa auditor memang benar-benar independen. Materi yang terakhir yaitu tanggapan untuk laporan. Aktivitas-aktivitas audit internal tidak memiliki wewenang dalam meminta diberikannya tanggapan untuk temuan-temuan yang dilaporkan atau untuk melakukan evaluasi atas kecukupan tindakan perbaikan berarti telah kehilangan efektivitasnya. Lambar distribusi audit dari manajemen senior di sebuah perusahaan memuat pernyataan sehubungan dengan pemberian jawaban. Pernyataan tersebut adalah yang pertama tanda dan yang kedua perintah manajemen. Jika tanggapan yang diberikan kurang memuaskan dan tidak dapat dicapai kesepakatan secara lisan dengan klien, tanggapan tersebut hendaknya secara formal ditolak melalui sebuah memorandum. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin mau bertanya, kami persilakan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.